Ketika grafik nilai tukar rupiah mencetak sejarah all-time high alias rekor terlemahnya sepanjang masa, pemerintah seringkali berlindung di balik tameng eksternal, kebijakan Amerika, atau tensi geopolitik global. Pondasi fiskal kita yang keropos akibat rentetan belanja negara yang ugal-ugalan di dalam negeri. Mari kita bongkar 3 pos pengeluaran terbesar yang sukses bikin APBN boncos dan rupiah kita melemah. Pos pengeluaran pertama yang paling disorot adalah program makan bergizi gratis. Secara sosial, tujuannya mungkin baik, tapi dari kacamata moneter, program ini adalah jangkar berat bagi rupiah. Berdasarkan UU APBN, alokasi awal program ini saja sudah menguras dana sekitar 71 triliun rupiah, dan diproyeksikan melonjak hingga 400 triliun rupiah per tahun saat beroperasi penuh. Lebih parah lagi, pasokan pangan lokal kita tidak siap. Untuk memenuhi jutaan porsi susu dan daging sapi setiap hari, pemerintah harus membuka keran impor pangan skala besar. Pos kedua adalah pembengkakan struktur birokrasi pemerintahan yang kian gemuk. Struktur kabinet dan lembaga baru belakangan ini menciptakan konsekuensi finansial yang luar biasa berat bagi belanja rutin negara. Berdasarkan data realisasi APBN dari Kementerian Keuangan, pos belanja pegawai terus mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya. Uang rakyat habis triliunan rupiah bukan untuk membangun infrastruktur ekonomi rakyat, melainkan untuk membiayai operasional, gaji, tunjangan, kendaraan dinas, fasilitas mewah, hingga biaya perjalanan dinas para pejabat baru. Ketika porsi anggaran habis terjebak untuk membiayai perut birokrasi, ruang gerak pemerintah untuk melakukan intervensi pasar saat rupiah melemah menjadi sangat sempit. Pos ketiga adalah ambisi megaproyek infrastruktur yang tidak langsung menghasilkan pendapatan negara dalam jangka pendek. Aturan hukum memang membatasi porsi APBN untuk proyek seperti IKN maksimal 20% saja. Namun realitasnya di lapangan, dana segar dari kas kementerianlah yang dipaksa keluar duluan untuk mendanai infrastruktur dasar, karena investasi swasta masih berjalan lambat. Di saat yang sama, APBN juga harus terus menyuntikkan dana penyertaan modal negara atau PMN hingga puluhan triliun rupiah ke BUMN yang menanggung beban proyek strategis nasional lainnya, seperti Tol Trans Sumatera, yang jangka waktu balik modalnya sangat lama. Akibat pengeluaran yang agresif di ketiga pos tadi sementara penerimaan pajak seret, defisit APBN kita terus melebar mendekati batas aman 3%. Solusi pintarnya? Pemerintah menerbitkan surat berharga negara atau SBN baru dengan bunga tinggi demi menarik dana segar. Berdasarkan laporan stabilitas moneter Bank Indonesia, pengamat melihat ketergantungan pada utang ini sebagai risiko fiskal yang tinggi. Begitu ada guncangan global sedikit saja, investor asing yang memegang aset kita akan menilai rumah tangga ekonomi kita tidak sehat. Mereka panik, lalu melakukan capital outflow, menjual SBN mereka secara massal dan membawa pulang dolar mereka ke luar negeri. Jadi, rekor terlemah rupiah hari ini bukan murni kesalahan global. Ini adalah akumulasi dari kebijakan dalam negeri yang terlalu boros untuk urusan konsumtif dan gengsi politik, tapi rapuh dalam menjaga ketahanan mata uang sendiri. Menyembunyikan fakta ini di balik kalimat, ekonomi kita aman kok, adalah blunder yang berbahaya. Selama anggaran terus bocor untuk impor pangan, birokrasi gemuk, dan utang proyek, jangan kaget kalau rekor terburuk hari ini akan pecah lagi besok pagi.